Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismahuli, ismi kuni Faiza Kamilah, ana talibah fil Jami'ah Maulana Malik Ibrahim di Malang, fi kuliah ulumit tarbiyah wa ta'lim bi qismi ta'limil lughatil arabiyyah. Fi hadhil fursatil mubarak uridu an ashrah lakum anil ishtighal. Langsung saja di sini kita akan membahas singkat mengenai bab ishtighal. Di sini yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai takrif ishtighal. Yang takrif ishtighal itu sendiri yaitu ayataqaddama ismun ala amilin min haqqihi ayyan shibahu laula ishtighaluhu anhu bil amali fi dhamirihi. Di sini yang dimaksud dengan ishtighal yaitu sebuah fiil yang bermakna sibuk, di mana fiil tersebut memiliki dua amil, yaitu yang pertama isim sabik atau isim yang didahulukan, dan amil yang kedua yaitu berupa dhamir yang berada di setelahnya fiil masyghul itu, yang biasanya berupa dhamir. Contoh di sini yaitu Khalidan akramtuhu. Nah, di sini yang disebut sebagai fiil atau masyghul yaitu lafadz akram, akroma atau akramtu, sedangkan dua amil yang dimaksud yaitu isim sabek yang pertama yaitu Khalidan dan amil yang kedua itu berupa dhamir, di sini berupa hu. Selanjutnya yaitu di sini manakah di antara dua contoh di atas yang termasuk sebagai macam dari contoh dari ishtighal? Yang pertama contoh di sini yaitu terdapat Khalidun akramtuhu, dan contoh yang kedua yaitu Khalidan akramtu. Sekilas dapat dilihat bahwa dua contoh di sini memiliki kemiripan yang hampir sangat mirip, tapi di antara dua contoh di sini memiliki beberapa perbedaan yang langsung saja kita bahas, yaitu idza qulta Khalidan akramtu fa Khalidan maf'ulun bihi li akrama. Jika kita membacanya sebagai lafadz Khalidan di sini menjadi nasab, Khalidan akramtu, maka lafadz Khalidan di sini menjadi maf'ul bih dari lafadz akrama. Fa in qulta Khalidun akramtuhu fa Khalidun haqquhu ayyakuna maf'ulan bihi li akrama aidan. Nah, untuk contoh kedua yaitu Khalidun akramtuhu, di sini lafadz Khalidun berhukum sebagai rofa dan sebenarnya juga menjadi maf'ul bih dari lafadz akrama. Lakinnal fi'li huna ishtighalun anil amali fi dhamirihi. Akan tetapi fi'il di sini bermakna sibuk atas beberapa pengamalan fi dhamirihi, di dalam dhamirnya. Nah, di sini dhamirnya berupa lafadz hu, dan wa hadza huwa ma'nal ishtighal, dan disinilah makna dari ishtighal tersebut. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai arkanul ishtighal. Di sini langsung kita praktik saja pada contoh Khalidan akramtuhu. Yang pertama dari rukun ishtighal yaitu masyghulun anhu. Di sini apabila kita langsung analisis dari contoh yang tersedia yaitu lafadz Khalidan, lafadz rukun yang pertama berupa masyghulun bihi, masyghulun an, di sini menjadi isim yang didahulukan atau biasa kita sebut sebagai isim sabik. Untuk yang kedua yaitu masyghul. Masyghul di sini berupa lafadz akramtu. Jika kita cocokkan pada contoh yang tersedia, di sini masyghul ini berupa fiil yang masyghul yang diartikan sibuk. Dan yang terakhir yaitu masyghulun bihi. Masyghulun bihi ini merupakan isim dhamir yang kembali kepada isim sabik.
wa yurajjahu nasbuhu fi khamsi suwarin. Dan di sini ada beberapa kalanya kita dapat menghukumi istigol tersebut menjadi nasab. Yang pertama yaitu ayyaqa ba'dal ismi amrun nahwu khalidan akrimhu, atau contoh lainnya aliyan liyakrimhu sa'idun. Di sini yang pertama yaitu hendaknya jatuh setelah isim, dan jatuhnya itu berupa perintah. Di sini khalidan menjadi isim sabiknya. Nah, di sini akrim di sini menunjukkan arti perintah. Dan untuk contoh kedua yaitu liyakrim. Di sini lam yang menunjukkan lam amar atau lam perintah. Yang kedua yaitu ayyaqa ba'dahu nahiyun, dan jatuh setelahnya itu lafat nahi atau larangan. Contohnya yaitu al-karima la tuhnahu. Untuk contoh yang ketiga ayyaqa ba'dahu fi'lun du'aiyun nahwu Allahumma amri yassirhu wa amali la tu'assirhu, yaitu hendaknya jatuh setelahnya yaitu fi'il atau pekerjaan atau yang bermakna sebagai pengharapan, doa. Wa qad yakunu ad-du'a'u bi suratil khabari nahu saliman wa ghufirallahu lahu, atau contoh yang lainnya wa khalidan hadahullahu. Untuk selanjutnya yang keempat yaitu ayyaqa al-ismu ba'da hamzatil istifhami ka qauluhu ta'ala abasyarum minna wahidan nattabi'uhu. Di sini hendaknya jatuh setelah hamzatut tafhim atau hamzah yang bermaknakan tanya. Contohnya seperti pada surah jika tidak salah surah Al-Qamar ayat 24 yang berbunyi abasyarum minna wahidan nattabi'uhu. Yang kelima yaitu ayyaqa jawaban mustafhamin anhu mansubin ka qaulik aliyan akramtuhu fi jawabin min qol man akramta. Di sini yang terakhir yaitu hendaknya menjadi jawab dari pertanyaan atau mustafham, seperti contohnya yaitu aliyan akramtuhu. Di sini contoh ini menjadi jawab atau jawaban dari pertanyaan man akramta, siapa yang kamu hormati, dan jawabnya yaitu aliyan akramtuhu, Ali akramtuhu, aku menghormati Ali. Selanjutnya yaitu yajibu raf'uhu fi thalathati mawadi'ah, yaitu dan istighal di sini wajib dibaca rofa jika terdapat pada 3 tempat. Yang pertama yaitu ayyaqa ba'da idza fujaiyah. Contohnya kharajtu fa idzal jawwu yamla'uhu ad-dubabu. Di sini yang pertama hendaknya jatuh setelah atau terletak setelah idza fujaiyah. Di sini idza fujaiyah yaitu bermakna idza fujaiyah di sini bermakna tiba-tiba. Yang apabila saya artikan sedikit, kharajtu saya keluar, fa idzal jawwu yamla'uhu ad-dubaba. Fa idza di sini artinya tiba-tiba, al-jawwu udara yamla'uhu ad-dubaba dipenuhi dengan kabut atau berkabut. Yang kedua yaitu ayyaqa ba'da wawul hal, dan terletak setelah wawu hal. Contohnya yaitu jitu wal farasu yarkabuhu akhuka. Di sini wawu sebelum lafat al-farasu di sini menjadi wawu hal. Maka yang setelahnya yaitu al-farasu menjadi istighol. Dan yang terakhir yaitu ayyaqa qabla adawatul
qabla adawatil istifham aw syarti aw tahdidi aw ma nafiyati aw lamil ibtida aw ma at-ta'jubiyah aw kam al-khabariyah aw inna wa akhawatiha. Di sini yang terakhir yaitu hendaknya terletak sebelum adat istifham atau syarat ataupun at-tahdid, lafaz tahdid, lafaz yang bermaknakan anjuran, wa ma nafiyah atau ma yang bermakna pengecualian, au lamil ibtida atau lam yang biasanya terletak pada pembukaan, au lam ibtida, lam yang biasanya digunakan di awal, au ma at-ta'jubiyah di sini, atau ma yang isim nakiroh tammah yang jika saya membaca dari beberapa referensi berupa syai', dimunculkan syai' atau sesuatu. Selanjutnya atau kam khobariyah, dan yang terakhir yaitu berupa inna wa akhawatiha. Contohnya yaitu yang pertama, yang apabila jatuh sebelum adat istifham, contohnya Zuhairun hal akram tahu. Jika berupa syarat yaitu Sa'idun in laqituhu fa akrimhu. Jika berupa tahdid Khalidun halla da'autuhu. Berupa manafiyah contohnya asyarru ma fa'altuhu. Jika berupa lamul ibtida al khairu la ana af'aluhu. Atau ma ta'jubiyah yaitu al khuluqu al hasanu ma atibahu. Dan yang selanjutnya berupa kam khobariyah Zuhairun kan kam akramtuhu. Dan yang terakhir berupa inna wa akhawatiha, contohnya Usamatu inni uhibbuhu. Mungkin sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Di sini saya juga berproses dengan belajar. Syukron ala ikhtimam, afwan alal akhta minni. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.